Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang masih mempunyai hutang puasa bisa segera membayar hutangnya, karena sebentar lagi kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Ella Feza Poncira. Film ini dibintangi aktor Mollywood Sobin Sahir dan disutradarai oleh Sahi Kabir. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Madu adalah polisi yang bertugas di pos jaga nirkabel yang berada di Bukit Poncira. Sudi adalah partner Madu yang humoris, dan Kapolsek. Suatu hari di sebuah desa, hiduplah masyarakat yang aman dan damai. Seorang polisi bernama Madu adalah sosok pria yang sederhana dan tidak banyak bicara. Madu adalah polisi yang bertugas di pos penjagaan nirkabel yang berada di Bukit Desa Poncira. Madu bekerja di Bukit Poncira secara bergantian setiap minggunya. Karena lokasi kerja yang cukup jauh dan rumit, Madu harus naik beberapa kendaraan umum yang berbeda-beda. Pagi hari ketika berangkat kerja, Madu berjalan kaki menuju halte bus. Madu naik bus selama 1 jam. Di perjalanan, Madu merenung dan memikirkan sesuatu. Madu turun di desa Poncira. Madu mampir ke toko kelontong sejenak untuk membeli sayuran. Madu tidak membeli daging karena ia sudah membawa daging dari rumahnya. Setelah itu, Madu melanjutkan perjalanan. Madu naik mobil jeep bersama penumpang lainnya. Terlihat sang supir tidak menyetir dengan baik dan justru mengobrol di telepon. Mobil jeep itu melewati lubang yang membuat para penumpang kaget dan berguncang. Madu menemukan senjata tajam di kakinya yang ternyata milik seorang pria berwajah sangar yang ada di depannya. Sang supir lalu melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sang supir berhenti sejenak di depan warung untuk membeli minuman. Madu berganti posisi dan duduk di kursi depan. Setelah minum, sang supir melanjutkan perjalanan. Sang supir mengeluh kepada Madu karena jalan menuju Bukit Poncira tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Tak lama kemudian, Madu turun di dekat bukit. Madu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, Madu berhenti sejenak dan duduk untuk menikmati me time-nya. Beberapa menit kemudian, polisi bernama Josie datang dan duduk bersama Madu. Minggu ini, giliran Madu dan rekannya bernama Sudi yang akan bekerja menggantikan Josie dan Prabu. Setelah menikmati me time-nya, Madu melanjutkan berjalan kaki. Setibanya di area pos polisi, Madu kesal karena rekannya bernama Prabu tidak memasang rantai pembatas. Jika rantai pembatas tidak dipasang, maka beberapa warga sekitar nekat melintas untuk menikmati pemandangan. Madu lalu memasang kembali rantai pembatas. Madu juga mendegakkan kembali tulisan tanda dilarang melintas. Setelah itu, Madu berjalan masuk ke area pos polisi. Di area pos, Madu memelihara 3 ekor anjing. Madu sangat menyayangi ketiga anjing itu. Terlihat rekan Madu bernama Prabu sedang menelpon istrinya. Madu dan Prabu kesal karena Sudi belum datang. Madu dan Prabu lalu masuk ke dalam pos. Madu meletakkan daging dan sayuran di dalam kulkas, sedangkan Prabu memasak untuk makan malam nanti. Setiap polisi yang berjaga di pos itu harus bergantian memasak untuk mereka sendiri. Madu berganti baju sembari mendengarkan semua informasi dari kepolisian melalui HT. Madu lalu duduk dan menulis absensi kehadiran. Madu juga mengecek pistolnya. Sore hari, Madu dan Prabu makan malam bersama. Madu tidak menghabiskan makanannya. Setengah dari makanannya ia berikan kepada 3 anjing peliharaannya. Setelah itu, Madu beristirahat tidur. Besok pagi, Prabu memotong rumput di area pos. Suara mesin pemotong rumput membuat Madu terbangun. Madu membuatkan 2 gelas teh susu hangat untuk dirinya dan juga Prabu. Tak lama kemudian, 3 orang pengunjung, yakni seorang ibu, kakak, dan adik, masuk ke area pos polisi untuk sekedar berfoto. Karena mereka keluarga polisi, Madu memberikan izin sebentar.
Sang adik berjalan ke lain arah untuk mencari kunci mobilnya yang terjatuh, sedangkan ibu dan kakaknya asyik berfoto. Seperti biasa, Madu lalu berdiri di atas batu untuk mengecek situasi. Tiba-tiba, kincir yang berada di pos berputar dengan kencang, pertanda hujan angin disertai petir akan datang dengan cepat. Madu langsung menyuruh 2 orang pengunjung itu masuk ke dalam pos polisi. Madu lalu mengunci pintu dengan rapat. Sang ibu mengkhawatirkan anaknya yang masih berada di luar. Beberapa detik kemudian, hujan turun dengan deras disertai petir yang besar. Tak lama kemudian, hujan berhenti. Sang kakak berlari mencari adiknya dan ternyata adiknya tewas disambar petir. Sang ibu menangis sedih melihat mayat anaknya. Madu ikut sedih melihat tragedi itu. Prabu menghubungi kantor Kapolsek untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, bantuan datang dan membawa korban berserta ibu dan sang kakak. Madu sedih dan menyesal telah mengizinkan mereka masuk ke area pos. Malam hari, Madu dan Prabu berjaga seperti biasa. Mereka berdua kesal karena Sudi belum juga datang. Mereka berdua lalu beristirahat tidur secara bergantian. Pagi hari, Prabu bersiap-siap pulang karena Sudi baru mengkonfirmasi dirinya akan segera datang. Sedangkan Madu duduk di semak-semak dan melihat sekitar. Prabu berpamitan kepada Madu dan berjalan kaki pulang. Tak lama kemudian, Sudi datang dan masuk ke dalam pos. Madu mengeluarkan daging dari kulkas dan mulai memasak. Karena pagi itu giliran Madu yang harus memasak. Madu bertanya kepada Sudi mengapa ia tidak datang tepat waktu. Sudi mengatakan ia sedang menikmati liburan bersama istrinya. Madu menceritakan tragedi petir yang menewaskan seorang pemuda kemarin. Madu dan Sudi lalu sarapan bersama. Sudi mengatakan daging buatan Madu sangat lezat. Tiba-tiba Madu tidak mood makan karena teringat mayat pemuda yang tewas terkena petir kemarin. Setelah sarapan, Madu dan Sudi membetulkan antena yang terjatuh karena hujan angin tadi malam. Setelah membetulkan antena, Sudi pergi mengambil air untuk mandi. Madu baru sadar satu anjing peliharaannya tewas terkena petir. Madu sedih melihat hal itu. Madu menggali lubang untuk kuburan sang anjing. Madu lalu mengangkat anjingnya dengan perasaan sedih. Setelah mengubur, Madu melihat ke arah tower dan memikirkan sesuatu. Di sisi lain, sepasang kekasih berjalan di sekitar area pos polisi. Sudi membawa 2 galon air berjalan masuk ke area pos. Sudi melepas rantai pembatas agar bisa lewat. Seusai mandi, Sudi berjoget untuk menghibur diri sejenak. Madu hanya tersenyum melihat kelakuan Sudi. Madu lalu berjalan keluar dan berdiri di atas bukit untuk mengecek situasi. Siang hari, Sudi makan dengan lahapnya. Sembari makan siang, Madu dan Sudi mendengarkan informasi melalui HT. Mereka berdua mendengarkan percakapan seorang polisi yang sedang menggoda seorang wanita. Sudi hanya tersenyum mendengar hal itu, sedangkan Madu tidak suka mendengar hal itu. Setelah makan siang, Sudi membawa teropong untuk mengecek situasi, sedangkan Madu masak untuk makan malam nanti. Madu penasaran mengapa Sudi memerlukan teropong untuk mengecek situasi. Madu berjalan menghampiri Sudi. Ternyata Sudi sedang melihat sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Madu lalu menghampiri pasangan itu dan mengusirnya dari sana. Tak lama kemudian, Kapolsek sedang dalam perjalanan menuju pos mereka. Madu dan Sudi langsung bergegas memakai pakaian dinas dan merapikan ruangan pos. Madu lalu melengkapi catatan hariannya. Tak lama kemudian, Kapolsek datang untuk melakukan inspeksi. Kapolsek bertanya detail kepada Madu mengenai tragedi tewasnya seorang pemuda yang disambar petir. Tiba-tiba, Kapolsek dipanggil Kapolres karena anak buah Kapolres menemukan sesuatu. Kapolsek langsung pergi menemui Kapolres. Madu dan Sudi mendengarkan informasi melalui HT bahwa kepolisian menemukan tugelan-tugelan tubuh manusia di dekat hutan. Madu lalu melihat seorang pemuda masuk ke area pos polisi. Madu memerintahkan Sudi untuk mengusir pemuda itu. Sudi berjalan menghampiri pemuda itu dan mengusirnya secara baik-baik.
Ternyata pemuda itu adalah YouTuber motor yang datang bersama teman-temannya. Mereka semua ngotot tidak mau pindah. Sudi dan para pemuda itu terlibat adu mulut. Madu turun tangan dan mengusir mereka semua dengan keras. Para pemuda itu akhirnya meninggalkan tempat. Di sisi lain, Kapolres tiba di TKP penemuan tugelan tubuh manusia. Tim forensik mengatakan kepada Kapolres, korbannya adalah seorang wanita. Bagian tubuh korban ditugel-tugel menggunakan pisau tumpul yang diduga berasal dari pisau dapur. Kulit di jemari korban dikelupas sehingga membuat tim forensik kesulitan mendeteksi identitas korban. Kapolres memerintahkan para anak buahnya untuk mengecek laporan orang hilang selama beberapa hari terakhir. Kepolisian langsung bergerak cepat. Anjing pelacak kepolisian terus mengendus untuk mencari tugelan-tugelan tubuh lainnya. Sudi sedang makan malam dengan lahapnya, sedangkan Madu hanya makan sedikit saja. Sembari makan, mereka berdua mendengarkan informasi melalui HT bahwa kepolisian menemukan bagian tubuh korban lainnya, yakni usus dan lambung. Seketika itu, Sudi tidak nafsu makan. Sudi memberikan makanannya kepada anjing peliharaan Madu. Namun, kedua anjing itu justru menggali tanah. Sudi penasaran dan melihat. Ternyata anjing itu menemukan tugelan tubuh korban bagian tangan. Sudi kaget melihat tugelan tangan itu. Sudi melihat melalui bayangan Madu sedang menorongkan pistol kepada dirinya dari belakang. Ternyata pembunuh wanita itu adalah Madu. Ceder. Sudi bersikap tenang dan berpura-pura tidak melihat tugelan tangan itu. Sudi lalu menutup galian tanah itu. Sudi bersikap biasa saja dan berpura-pura tidak tahu di hadapan Madu. Tak lama kemudian, supir mobil jeep angkutan datang dan mengobrol basa-basi dengan Madu. Sudi lalu izin ke WC untuk berpura-pura buang air besar. Madu terus memantau gerak-gerik Sudi. Di kamar mandi, Sudi berpikir dan mencari jalan untuk kabur melarikan diri. Namun, Sudi bingung harus bagaimana. Madu menghampiri Sudi di kamar mandi dan terus memantau gerak-gerik Sudi. Madu lalu duduk di kursi sembari menunggu Sudi keluar dari WC. Terlihat Kapolsek sedang mencari tugelan-tugelan tubuh korban di dekat Bukit Poncira. Madu dan Sudi lalu melengkapi catatan mereka sebelum Kapolsek datang. Sudi yang masih ketakutan dengan Madu terus mencari cara untuk melaporkan hal ini kepada Kapolsek. Sudi tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa di hadapan Madu. Madu lalu mengajak Sudi bermain kartu. Dengan perasaan takut, Sudi menemani Madu bermain kartu. Anak buah Kapolsek mengabarkan melalui HT bahwa kepolisian menemukan tugelan bagian tubuh korban yang lain. Mendengar hal itu, Madu bertanya kepada Sudi. Sudi, bagaimana menurutmu tentang korban yang ditugel-tugel itu? Dengan grogi, Sudi menjawab, aku tidak tahu Madu. Yang jelas, kepolisian pasti akan menangkap pelakunya. Madu membalas dengan mengatakan, Sudi, dalam setiap pembunuhan yang terjadi, pelaku pasti mempunyai alasan melakukan pembunuhan itu. Sudi terdiam membisu. Tiba-tiba petir mulai terdengar. Sudi meminta izin untuk mengecek generator. Secara diam-diam, Sudi mengambil handphonenya. Sudi lalu berjalan keluar. Ketika Madu menoleh ke meja HT, Madu baru sadar handphone Sudi tidak ada. Madu yakin Sudi mencoba melaporkan tugelan tangan itu kepada Kapolsek. Madu lalu berjalan menghampiri Sudi dan berpura-pura untuk meminjam handphone Sudi. Setelah meminjam handphone Sudi, Madu merusak SIM card Sudi agar Sudi tidak bisa menelpon siapapun. Handphone itu kemudian dikembalikan kepada Sudi. Sudi lalu mengecek handphonenya dan ternyata handphonenya tidak bisa melakukan panggilan. Sudi yakin ini semua adalah ulah Madu. Di sisi lain, kepolisian berhasil menemukan semua anggota tubuh korban. Hanya satu bagian yang belum ditemukan, yakni tangan korban. Kepolisian berusaha mengenali identitas korban dari bagian kepala. Kepolisian juga menemukan koran yang penuh darah di TKP. Koran itu adalah koran edisi Desa Poncira. Seperti biasa, Madu berjalan keluar pos untuk mengecek situasi. Tanpa sepengetahuan Sudi, Madu mengambil HT dan memasukkannya ke dalam kantong. Sudi yang masih ketakutan memanfaatkan hal itu. Sudi langsung berbicara melalui radio dan mengatakan ia menemukan tugelan bagian tangan korban di dalam pos. Namun laporan Sudi tidak bisa didengar karena sinyal yang buruk. Madu marah besar mendengar hal itu.
Sudi baru sadar ternyata HT-nya sedang dibawa Madu. Sudi yakin Madu pasti mendengar laporan Sudi. Kontrol Punjra. Sudi panik dan bingung harus bagaimana. Tanpa berpikir panjang, Sudi mematikan jaringan nirkabel kepolisian agar Kapolsek segera datang ke pos jaga. Karena jaringan nirkabel yang terputus, Kapolres menelpon Kapolsek dan memerintahkan Kapolsek untuk mengecek jaringan nirkabel di pos jaga di Bukit Poncira. Madu marah dan langsung menyekap Sudi. Tak lama kemudian, Kapolsek datang untuk menyalakan kembali jaringan nirkabel. Setelah itu, Kapolsek buang air kecil di dekat rumput. Kapolsek tidak melihat Sudi yang sudah diikat. Tiba-tiba, Kapolres memberitahu melalui HT bahwa handphone korban telah ditemukan. Kapolsek dan anak buahnya langsung pergi ke TKP. Madu menyesal karena lupa menghancurkan handphone korban sebelum dikubur. Setelah Kapolsek pergi, Madu melepas ikatan Sudi dan ingin mengajak Sudi berbicara baik-baik. Namun setelah ikatannya dilepas, Sudi kabur melarikan diri. Madu langsung mengejar Sudi. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras disertai petir. Mereka berdua terlibat baku hantam. Akhirnya, Madu berhasil menangkap Sudi. Madu lalu membawa Sudi kembali ke dalam pos. Madu duduk dan mengobrol dengan Sudi hingga dini hari. Madu mengatakan, "Sudi, aku sudah bilang kepadamu bahwa di setiap pembunuhan pelaku pasti mempunyai alasan membunuh korban. Tetapi aku tidak membunuh siapapun. Sudi, tangan yang kau temukan itu adalah tangan Amruta, istriku." Barulah di sini diceritakan fakta pembunuhan Amruta. Beberapa hari lalu ketika aku pulang kerja, aku masuk ke dalam rumah dan membelikan istriku sayur-sayuran. Karena besok istriku berulang tahun, aku akan memasak makanan kesukaan istriku. Tetapi ternyata istriku gantung diri di kamarnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku sedih kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Namun istriku meninggalkan tulisan di buku diarinya yang menyatakan ia meminta maaf kepadaku karena selama ini ia telah berselingkuh hingga hamil denganmu. Membaca tulisan itu, aku emosi kepada mayat istriku. Aku lalu membawa mayat istriku ke dapur. Aku sedih dan juga emosi. Sembari menangis, aku mentugel-tugel mayat istriku menggunakan kapak dan pisau dapur. Aku lalu mengubur tugelan-tugelan mayat istriku di tempat yang berbeda-beda di sekitar hutan ini. Sudi, daging yang kita makan kemarin adalah daging yang berasal dari tubuh Amruta. Sudi langsung mual dan berusaha memuntahkan isi perutnya. Madu lalu bersiap-siap untuk membunuh Sudi. Di saat yang bersamaan, Kapolres dan Kapolsek bertemu untuk membicarakan hasil temuan mereka di handphone korban. Kepolisian sudah mengetahui identitas korban yang tidak lain adalah Amruta, istri Madu. Dari handphone Amruta ditemukan percakapan antara Amruta dengan Sudi. Terlihat jelas bahwa Amruta selingkuh dengan Sudi hingga hamil. Kapolres khawatir jika masyarakat tahu tentang perselingkuhan itu, masyarakat akan mempermalukan kepolisian. Karena itu, Kapolres dan Kapolsek akan menutup kasus itu. Kapolres memerintahkan Kapolsek untuk segera menangkap Sudi. Kapolsek langsung pergi ke pos jaga di Bukit Poncira. Di sana, Madu mengikat Sudi di kawat dekat tower. Madu lalu menempelkan antena di dekat tubuh Sudi agar Sudi tersambar petir. Sudi menangis terseduh-seduh dan meminta maaf kepada Madu. Tak lama kemudian, petir menyambar dan membuat Sudi tewas di tempat. Madu lalu melepaskan ikatan Sudi. Beberapa menit kemudian, Kapolsek tiba di pos jaga Bukit Poncira. Tiba-tiba, Madu berakting dan berlari ke mobil Kapolsek. Madu menangis dan mengatakan Sudi tewas disambar petir. Kapolsek percaya dan turun dari mobil. Kapolsek melihat kondisi mayat Sudi. Kapolsek menunggu cuaca buruk berakhir untuk meminta bantuan. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbit.
Kapolsek menelpon Kapolres dan melaporkan Sudi tewas disambar petir. Kapolsek dan Kapolres sepakat untuk tidak menunjukkan bukti handphone Amruta kepada Madu. Kapolsek dan Kapolres tidak ingin Madu tahu mengenai hal itu. Mereka berdua tidak ingin membuat Madu sedih dan malu. Padahal Madu sudah mengetahui semuanya. Kapolsek memerintahkan Madu pulang dan mengambil cuti. Madu lalu berjalan kaki pulang ke rumah. Habis. Apa pesan dari film ini? Selingkuh adalah penyakit yang akan merusak segalanya. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.